Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberi nikmat sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas pengantar akuntansi bersama saya Reni Fitrianti. Mata kuliah pengantar akuntansi adalah mata kuliah wajib yang diikuti bagi mahasiswa program studi S1 akuntansi dan mahasiswa program studi S1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad Husni Tamrin. Mata kuliah pengantar akuntansi ini berbobot 3 SKS. Barangkali ada yang bertanya, mengapa kita harus belajar akuntansi? Akuntansi bukanlah bidang yang baru dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, tenaga ahli di bidang ini banyak sekali dibutuhkan oleh berbagai macam instansi yang ada. Sehingga, tidak sedikit orang yang berminat untuk mempelajari bidang ilmu ini. Bidang ilmu akuntansi merupakan bidang ilmu yang memiliki banyak peluang kerja. Mempelajari bidang ilmu ini, Anda akan mempelajari bagaimana pencatatan dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap suatu usaha atau bisnis. Jika Anda belajar akuntansi, Anda juga akan belajar bagaimana mencatat, menyusun laporan keuangan, menilai kelayakan bisnis atau usaha, hingga melihat potensi dan prospek keuangan bisnis atau usaha tersebut ke depannya. Lalu, apa saja prospek kerja lulusan akuntansi tersebut? Berbekal pemahaman mengenai pencatatan hingga evaluasi laporan keuangan, seorang lulusan akuntansi tidak hanya akan bekerja sebagai akuntan, tetapi ada banyak profesi lain yang membutuhkan ilmu akuntansi. Nah, apa saja prospek kerja lulusan tersebut? Kerja lulusan akuntansi, Anda bisa menjadi seorang akuntan perusahaan. Seorang akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan bertugas untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Secara umum, Anda akan mengerjakan hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Akuntan adalah prospek kerja bidang ilmu akuntansi yang paling utama dan umumnya terbuka untuk lulusan baru atau fresh graduate. Nah, prospek kerja lulusan yang berikutnya, Anda bisa menjadi seorang internal auditor. Internal auditor diperlukan untuk memastikan laporan keuangan sebuah perusahaan bersih dan bebas penyimpangan. Tugas utama dari seorang internal auditor adalah memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan serta mengidentifikasi ketidaksesuaian antara data dan bukti. Jika Anda memilih untuk menjadi seorang internal auditor, kejujuran adalah satu hal yang harus Anda miliki. Dan yang berikutnya, Anda bisa juga menjadi seorang penganalisa keuangan. Sebagai penganalisa keuangan, biasanya penganalisa keuangan dipekerjakan oleh badan maupun perorangan untuk mempertimbangkan suatu pengambilan keputusan atas suatu kebijakan. Dan Anda juga bisa menjadi seorang perencana keuangan. Untuk dapat menjadi seorang financial planner atau perencana keuangan, Anda harus mengambil sertifikasi khusus, yaitu Certified Financial Planner. Nah, sertifikasi ini akan mempersiapkan Anda untuk menjadi perencana keuangan mulai dari paling dasar hingga penghasilan tambahan dari sertifikasi tersebut. Nah, prospek ini semakin memiliki peluang karena seiring dengan berkembangnya perekonomian. Karena banyak orang yang sadar akan pentingnya perencanaan keuangan. Dan selanjutnya, Anda juga bisa menjadi seorang pegawai lembaga keuangan pemerintah. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai lembaga keuangan seperti Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, bekerja di pemerintahan mungkin dapat menjadi suatu kebanggaan.
gaji yang ditawarkan dari kedua lembaga yang Ibu sebutkan tadi tentunya akan jauh di atas rata-rata dibandingkan dengan akuntan lainnya. Selain itu, posisi sebagai PNS juga banyak tersedia untuk urusan akuntansi. Nah, prospek kerja yang selanjutnya adalah Anda diharapkan bisa menjadi seorang pengusaha atau pemilik bisnis. Menjadi seorang pengusaha atau pemilik bisnis juga harus belajar akuntansi. Karena jika tidak, seorang pemilik usaha akan mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, oleh karena itu, akuntansi di sini erat kaitannya dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, mata kuliah pengantar akuntansi ini diharapkan akan membuat Anda lebih literate financial information. Sebelum kita lanjutkan membahas apa itu akuntansi, maka kita akan membahas terlebih dahulu rencana pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam 1 semester ke depan. Mata kuliah pengantar akuntansi ini akan kita adakan selama 14 sesi perkuliahan ditambah 2 sesi ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita akan mengawali dengan 2 sesi pertama, yaitu tentang pengenalan dan pemahaman akuntansi. Disusul nanti 2 sesi berikutnya tentang laporan keuangan, dan selanjutnya tentang pengenalan standar akuntansi yang ada di Indonesia pada saat ini. Berikutnya, untuk siklus akuntansi perusahaan jasa dan siklus akuntansi perusahaan dagang, kita akan melaksanakan masing-masing dalam 3 sesi. Sementara untuk siklus akuntansi perusahaan manufaktur, kita akan lakukan dalam 2 sesi berikutnya. Yang mana dalam siklus akuntansi ini dimulai dari identifikasi transaksi sampai berakhir pada penyusunan laporan keuangan di masing-masing perusahaan tersebut. Dan kita akan tutup sesi dalam paparan tugas kelompok, yang mana tugas ini akan kita ambilkan dari laman Galeri Investasi dan Edukasi Pasar Modal yang ada di Universitas Muhammad Husni Tamrin. Sedangkan buku atau referensi yang kita gunakan adalah dari Karl Merem tahun 2017, pengantar akuntansi, dan Ongren Harrison, pengantar akuntansi manajemen, serta akuntansi suatu pengantar oleh Bapak Sumarso, dan juga dari Bapak Sugiarto, pengantar akuntansi edisi 2. Dan kita juga akan mengambilkan dari laman standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk penilaian tugas, kita akan berikan dengan predikat sangat bagus untuk angka 81 sampai dengan 100. Yang mana ya, Anda mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan instruksi dan elemen-elemen kreatif yang menunjang materi penugasan. Nah, kemudian dengan predikat bagus, yaitu dengan angka 71 sampai dengan 80, yaitu Anda mengumpulkan tugas sesuai dengan instruksi dan tepat waktu. Sementara predikat kurang bagus dengan angka 60 sampai 70, yaitu Anda mengumpulkan tugas sesuai instruksi, namun melebihi batas maksimum pengumpulan. Dan predikat buruk dengan angka 50 sampai dengan 59, Anda mengumpulkan tugas setelah melalui teguran dan tidak sesuai dengan instruksi. Sedangkan predikat buruk sekali di bawah angka 50, yang mana Anda tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Sedangkan kita lanjutkan dengan komponen penilaian capaian akhir dari pembelajaran mata kuliah ini adalah komponen untuk kehadiran atau presensi. Kita akan berikan bobot sebanyak 10%. Yang mana kehadiran adalah komponen penunjang dalam proses penilaian, karena setiap pertemuan membahas berbagai macam model persoalan yang akan kita diskusikan bersama.
Setiap persoalan yang akan kita sampaikan menuntut Anda untuk berperan aktif, dapat mengemukakan pendapat Anda dengan baik. Keaktifan Anda ini tentunya menjadi nilai tambah secara objektif untuk penilaian akhir. Kehadiran minimum untuk mengikuti UTS maupun UAS itu adalah sebanyak 80%. Nah, perkuliahan kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang mana nanti dari PJ Kelas nanti Ibu harapkan Anda dapat membuat WhatsApp group untuk memudahkan bagi kita memberikan informasi dan pesan-pesan singkat untuk kelancaran perkuliahan kita ke depannya. Sedangkan untuk absensi nanti akan disediakan di laman chat. Nanti Anda silahkan masuk ke dalam halaman chat dan Anda akan membuat absensi Anda sendiri. Dan untuk materi dan juga bahan ajar, baik itu materi tugas maupun bahan ajar, akan dikirimkan melalui Google Classroom. Begitu juga Anda akan mengirimkan tugas-tugas Anda melalui Classroom, yang mana tugas ini kita berikan bobot sebanyak 20%. Nah, untuk ujian tengah semester, kita berikan bobot sebanyak 30%, yang mana ujian tengah semester ini diselenggarakan pada minggu ke-8 adalah proses materi yang menilai kedalaman pemahaman Anda dari materi yang telah dipelajari secara aktif dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Nah, dan berikutnya, ujian akhir semester kita berikan bobot 40%. Mana untuk ujian akhir semester ini dilaksanakan pada minggu ke-16. Pada proses ini, kita akan melihat kedalaman pemahaman materi yang telah kita pelajari mulai dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Mari kita kembali lagi ke akuntansi. Definisi akuntansi menurut fungsi dan kegunaannya. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan tentunya, dan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sementara definisi akuntansi ini menurut kegiatannya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Dan kemudian kita sedikit melihat pembagian akuntansi. Pembagian akuntansi di sini kita bagi menjadi 3, yaitu ada akuntansi manajemen, yang mana adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi. Nah, siapa pihak intern organisasi itu? Yaitu pihak-pihak manajemen. Anda sebagai karyawan. Nah, kemudian pembagian akuntansi yang berikutnya adalah akuntansi keuangan, yaitu cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern. Nah, seperti investor, kreditor, masyarakat umum, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu akuntansi pemerintah. Adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APBN kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Nah, itulah tentang pembagian akuntansi. Berikutnya, siklus akuntansi. Kalau kita bercerita tentang laporan keuangan, tentu kita tidak lepas dari siklus akuntansi, yang mana dimulai dengan identifikasi bukti transaksi, kemudian bukti transaksi akan kita jurnal, dan selanjutnya kita posting ke dalam buku besar.
Untuk berikutnya, kita akan mendapatkan nilai saldo. Sebelum kita sampai di neraca saldo, kita akan membuatkan jurnal penyesuaian. Namun, sebelum itu, kita masuk dulu ke dalam jurnal penutup, yang mana sebelum itu kita akan membuat kertas kerja atau worksheet. Nah, worksheet ini memang adalah merupakan opsional. Namun, lebih diarahkan, lebih dianjurkan untuk membuat kertas kerja ini, untuk membantu membuatkan laporan keuangan. Nah, bercerita tentang laporan keuangan, ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan laba rugi. Seperti namanya, tentunya laporan ini akan menunjukkan kondisi laba atau rugi di suatu perusahaan. Laporan ini bisa dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan dalam periode tertentu, sehingga para pemilik atau pelaku usaha dapat mengetahui kondisi serta menjadikannya acuan atau bahan evaluasi untuk langkah berikutnya. Laporan laba rugi ini terbagi kembali dalam dua jenis, yaitu laporan laba rugi single step dan laporan laba rugi multiple step. Untuk laporan laba rugi ini akan kita bahas nanti dalam pertemuan atau dalam sesi laporan keuangan. Dan yang kedua, laporan keuangan arus kas. Secara sederhana dapat dipahami bahwa laporan arus kas atau yang dikenal dengan sebutan cash flow ini akan membuat informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran dalam suatu periode. Nah, laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai alat guna mengetahui keputusan keuangan yang dilakukan perusahaan, mengevaluasi struktur keuangan, serta menjadi sarana untuk mengatur strategi untuk menghadapi perubahan peluang-peluangnya. Nah, yang ketiga, laporan perubahan modal, atau lebih dikenal dengan laporan ekuitas. Laporan perubahan modal ini bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan dari aktiva bersih dalam masa periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu. Nah, laporan ini tentunya harus dipahami oleh penanam modal karena dapat pula dikatakan sebagai indikator berkembang atau tidaknya perusahaan dengan melihat jumlah modal yang dimiliki perusahaan tersebut bertambah atau tidak. Nah, yang keempat adalah laporan neraca. Balance sheet atau laporan neraca ini biasanya memuat informasi mengenai akun aktiva serta kewajiban perusahaan dalam satu periode. Nah, laporan ini pula lah kita dapat mengetahui posisi serta informasi keuangan. Laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet atau biasanya memuat informasi mengenai akun aktiva serta kewajiban dan modal atau ekuitas perusahaan dalam suatu periode. Nah, melalui laporan ini pula lah kita dapat mengetahui posisi serta informasi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Secara umum, mungkin saja pemilik perusahaan atau penanam modal akan lebih familiar dengan keempat laporan keuangan sebelumnya. Nah, pada catatan laporan keuangan ini mengacu pada informasi tambahan yang akan menjelaskan bagaimana kondisi perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya, termasuk memaparkan penyimpangan atau anggapan inkonsistensinya. Meski bukan menjadi suatu hal yang wajib, catatan laporan keuangan ini dapat membantu memberikan kejelasan pada pihak-pihak yang membutuhkan dan tentunya info yang dimuat merupakan data yang penting yang seringkali mengungkapkan masalah keuangan dalam sebuah perusahaan.
Itulah beragam jenis laporan keuangan yang biasa digunakan dalam perusahaan. Dengan memahami laporan tersebut, para pemegang saham atau pemilik perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap finansial di perusahaannya, serta menentukan langkah apa yang akan dilakukan berikutnya. Bisa dengan menambah aset perusahaan, melakukan ekspansi, atau mungkin melakukan pendanaan pada sistem peer-to-peer lending pada platform aman dan terpercaya, seperti yang sudah diizini Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan, kita mengacu kepada adanya etika penyusunan laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan etika? Yaitu laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan, sehingga menghasilkan informasi bagi pihak-pihak terkait. Etika ini menggambarkan prinsip moral atau peraturan perilaku individu atau kelompok individu yang mereka akui. Etika ini berlaku ketika seseorang harus mengambil keputusan dan beberapa alternatif yang menyangkut prinsip modal. Nah, dari etika ini kita tentunya akan melihat ya standar-standar akuntansi yang mengacu yang harus kita pahami dalam pembuatan laporan keuangan. Yang pertama adalah ya standar akuntansi keuangan, yaitu standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, standar ini adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan, dan digunakan untuk entitas atau perusahaan atau organisasi yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal. Contohnya bisa saja seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, yang dimaksudkan ini adalah untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, bagi pengguna eksternal, contohnya pengguna eksternal itu ya seperti kreditor dan investor, itu yang tadi yang sudah kita sebutkan juga di atas. Nah, berikutnya standar akuntansi etap yang bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses tetap kepada pendanaan dan perbankan. Dan selanjutnya adalah standar akuntansi syariah, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang bertujuan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan standar akuntansi syariah ini dilakukan dengan mengikuti model SAK umum, namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan yang berikutnya adalah standar akuntansi EMKM, Exposure Draft Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Ya, disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, kemudian SAK ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang
tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK PTA. Untuk yang terakhir yaitu adalah standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah adalah aturan baku yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Aturan ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Keseluruhan standar akuntansi keuangan tersebut banyak dipakai oleh banyak perusahaan atau entitas di Indonesia. Namun, standar-standar ini tidak berlaku secara langsung untuk akuntansi manajemen. Nah, sebagai seorang akuntan, ada baiknya Anda juga harus mengerti perbedaan dari keseluruhan standar tersebut. Nah, proses penyusunan laporan keuangan itu mengikuti langkah-langkah yang sistematis, yang berupa siklus akuntansi yang dimulai dari identifikasi transaksi, menjurnal, memposting, dan seterusnya, sampai menyusun laporan keuangan. Semua langkah ini yang nantinya yang akan kita fokuskan dalam mata kuliah pembelajaran pengantar akuntansi ini. Nanti kita akan belajar step by step bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi. Nah, demikianlah secara singkat overview pengantar akuntansi ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.